Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin bil wasilatil mursyidil amin. Salatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin al-hadi ala siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadah ashabal fadilah jamil ahli silsilah tariqa qadiriyah naqsyabandiyah pada pesantren Suryalaya wa bil Syekh Muhammad Abdul Ghazif Masrul radhiyallahu wa qaddasallahu sirra al-Fatihah. A'udzu billahi alhamdulillah al-mukarram al-muhtaram, para wakil talqin, para ikhwan dan akhwat Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryalaya Sinarasa Manaqib online sedunia yang sedang menempuh hakikat ikhwan. Alhamdulillah kembali kita dikumpulkan untuk menghadiri dan menjadikan dimanapun jemaah-jemaah sekalian yang ada saat ini tempat yang telah diduduki, tempat yang saat ini sedang kita duduki, sedang kita tempati, maupun itu di kantor, di rumah, dimanapun itu, dengan mengikutinya kita manakib online pada sore hari ini, maka tempat itu menjadi taman surga, tempat itu menjadi raudhah, menjadi taman surga. Itulah yang patut kita syukuri. Inilah bentuk kejembaran rahmaniyah ya, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah Qur'an agung pengersahabah. Sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainal baiti wal mimbari raudhah min riyadatil jannah. Di antara rumahku dan juga mimbarku adalah raudhah, satu taman surga min riyadil jannah, dari sekian banyak taman surga. Sehingga ini bermakna tidak hanya taman surga, tidak hanya di Masjid Nabawi saja, melainkan di mana saja tempat yang dijadikan zikir untuk mengingat Allah, tempat itu adalah taman surga. Berdasarkan sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, "Iza maratu yazidana farta'u biha." Jika engkau melihat tempat-tempat taman surga, maka duduklah di situ. Bahkan pengarsahabah menjelaskan dan pernah menyampaikan juga nasihat dari Luqman Al-Hakim kepada anaknya, bahwa jika kamu melihat taman surga, maka duduklah di situ. Apabila kamu orang bodoh, maka ilmu kamu akan bertambah karena itu. Maka engkau akan menjadi orang yang alim, jadi orang yang berilmu jika engkau duduk di taman surga. Sehingga inilah yang perlu kita syukuri, bahwa begitu banyaknya pemahaman yang telah diberikan Guru Agung kepada kita, baik itu berbentuk lisan, tulisan, ataupun amalan, yang inilah bentuk kejembaran rahmaniyah kita, sehingga kita itu tidak menjadi umat yang seolah-olah kita itu umat yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang Nabi, ya. Seolah-olah kita menjadi umat yang menyesal karena tidak pernah bertemu Nabi, ya. Inilah kejembaran rahmaniyah. Kenapa ada Syekh Mursyid itu? Karena Syekh Mursyid itulah yang mewarisi nurnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itulah Syekh Mursyid. Jadi bahkan al-arifuna nawabu ani, sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para ahli-ahli ma'rifat, yaitu Syekh Mursyid itu adalah penggantiku, pewarisku. Sebagaimana yang sering kita bacakan juga dalam setiap kali melaksanakan sholat taubat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fakhisyatan aw zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah berfirman bahwa walladzina idza fa'alu fakhisyatan, adapun orang-orang yang pada situ melakukan sebuah kesalahan, fakhisyatan, kesalahan, ya. Nah, di sini orang-orang di sini yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu adalah para sahabat.
Nah, jadi para sahabat itu ketika melakukan kesalahan, jauka datang kepada kakaknya itu kanjeng Nabi. Jadi para sahabat itu ketika melakukan kesalahan, mereka datang kepada kanjeng Nabi. Buat apa mereka datang kepada kanjeng Nabi? Fastagfirullah. Mereka memohon kepada kanjeng Nabi agar kanjeng Nabi itu beristighfar kepada Allah untuk memohonkan ampunan untuk mereka. Itu. Wastagfirulidzunubihim. Dan kanjeng Nabi pun memohonkan kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa mereka dan Allah pun mengampuni dosa-dosa mereka. Karena siapa lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa kita? Ilallah, kecuali Allah. Nah, jadi sahabat zaman dulu kalau sudah melakukan kesalahan, maksiat, datang kepada Nabi, memohon, wahai Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar dosa saya diampuni. Karena Nabi saat itu masih hidup, masih ada. Maka Nabi pun memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Karena yang meminta ini seorang Nabi, kekasih Allah paling dekat dengan Allah, paling bersih hatinya, maka Allah pun mengabulkan permintaan Nabi dan mengampuni dosa-dosa para sahabat. Nah, bagaimana dengan kita? Kita kan tidak pernah bertemu Nabi. Ya, jarak kita dengan Nabi itu sangat jauh, jauh sekali jarak. Lalu, apakah kita tidak mendapatkan ampunan karena itu? Nah, inilah ya kajian rohania kita dengan Syekh Mursyid. Walaupun ada juga yang berpemahaman bahwa ayat tersebut bermakna bahwa walaupun kanjeng Nabi sudah meninggal, maka kita bisa datang ke makam kanjeng Nabi. Itu pun tidak salah, jangan kita salahkan. Tapi dalam pemahaman kita ya kalau untuk meminta ampun harus datang ke makam kanjeng Nabi yang ada di Madinah, maka kasihan orang yang mohon maaf yang mungkin secara ekonomi tidak berkecukupan untuk pergi ke Madinah, ya. Maka kalau begitu hanya orang-orang yang berkecukupan dan orang-orang Islam sekitar Madinah dan Saudi Arabia saja yang bisa untuk mendapatkan ampunan dari kanjeng Nabi kalau begitu. Nah, pemahaman kita tidak seperti itu. Ya, alhamdulillah jauka datang kepada kamu. Siapa kamu itu? Tidak terbatas kepada kanjeng Nabi saja, tetapi juga kepada para ahli silsilah tiap zamannya. Zaman dulu sebelum pengarsa abah ada pengarsa abah anum. Jadi setiap umat-umat Islam yang berbuat dosa, siapa saja itu datang kepada Syekh Mursyid. Siapa? Abah Anum waktu itu. Saat ini Abah Anum sudah pulang, diteruskan oleh apa? Pengarsa abah. Maka siapa saja dari kita berbuat maksiat, berbuat dosa, datang ke pengarsa Abah Aus untuk memohon agar pengarsa Abah memohonkan ampunan untuk kita, agar kita diampuni oleh Allah. Caranya apa? Pintunya awal masuk pintunya apa? Talqin zikir dulu. Ketika kita talqin zikir, maka saat itulah kita telah mengahidkan, saat itulah kita telah jauh kak, telah datang kepada kak yang saat ini hidup ada bersama kita. Siapa? Pengarsa Baos. Itulah kajembaran rohania dari Amaliyah Toriko Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Jadi jangan, nggak usah bersedih ya, kita tidak bisa bertemu kanjeng Nabi, dan alhamdulillah kita dipertemukan dengan pewaris nurnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Syekh Mursyid pengarsa abah, sehingga perbuatan dosa kita pun melalui wasilah guru mursyid dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apakah itu? Dengan kalimat thayyibah, dengan talqin zikir yang ditanamkan kepada kita semua, ya, yaitu kalimat zikir la ilaha illallah dibarengi dengan zikir khofi. Sabda pengarsa abah, satu zikir kalimat la ilaha illallah mampu menghapus 4.000 dosa besar. Ya, alhamdulillah luar biasa. Tinggal kita amalkan saja. Bahkan sabda pengarsa abah Anam kepada pengarsa abah, 3 fungsi zikir jahar itu kalau dilakukan dengan benar, dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan rohani kita. Ingat ya, 165 itu hanya makan nasinya saja, belum dengan lauknya, belum dengan vitaminnya, belum dengan rendangnya, belum dengan ayam gorengnya, belum dengan sambelnya, belum Bu. Kalau diibaratkan makanan 165 itu hanya makan nasi saja. Kalau mau makan enak, makan yang banyak dengan makanan yang bergizi, jangan 165, lebihkan zikirnya. Ya, apalagi kalau merasa diri kita banyak berbuat salah, itu tandanya ruhani kita perlu banyak makanan
zikir jaharnya lebih banyak lagi. Ya, jadi kalau satu hari kita masih banyak berbuat dosa, itu berarti kita masih butuh banyak zikir jahar. Itu artinya 165 tidak cukup, tapi mesti lebih dari 165. Nah, itu Bu. Nah, Iwan akhwat sekalian. Ya, tiga fungsi jika zikir jahar itu abda sabda pengersa abaos. Satu, membentengi dari perbuatan dosa. Yang kedua, menghapus dosa. Yang ketiga, mohon maaf, yang pertama, eh, mencegah kita dari perbuatan dosa. Itu fungsi zikir jahar kalau diamalkan dengan baik akan menjadikan kita menjadi orang yang ogah untuk berbuat dosa, males untuk berbuat dosa. Karena mencegah kita itu zikir jahar. Yang kedua, menghapus dosa ya, walau adapun kalau misalnya kita sudah terlanjur berbuat dosa, zikir jahar berfungsi untuk apa menghapus perbuatan dosa itu, dan juga tidak hanya itu tapi mampu menghentikan perbuatan dosa zikir jahar itu. Contohnya siapa? Banyak inabah Bu, inabah mohon maaf, mereka itu ya orang-orang di inabah sebelumnya mereka itu kecanduan melakukan suatu perbuatan dosa, ya kecanduan narkoba dosa, itu kecanduan perbuatan dosa, kecanduan mohon maaf melakukan penyimpangan seksual, itu juga perbuatan dosa. Datang ke pangarsa Abah, mendapatkan daratnya zikir, dihentikan dengan zikir. Karena fungsi jahar satu-satunya adalah menghentikan perbuatan dosa. Dan yang ketiga terakhir adalah membentengi diri dari perbuatan dosa. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Diberikan istiqomah mengamalkan ajaran amal pencipta kesucian jiwa. Berkati koromati pangarsa bos Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan Abu Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.